Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Tidak terasa, ini adalah pertemuan ke-10, minggu ke-10, yaitu minggu terakhir untuk kuliah atau kursus manajemen proses bisnis, model, dan simulasi. Masih topik besar yang sama dengan minggu lalu, yaitu peningkatan kinerja proses atau proses optimasi. Minggu ini kita akan melanjutkan peningkatan kinerja proses. Setelah kita tahu ya, critical path method dan timestamp, kita akan lanjutkan pertemuan minggu ini dengan optimasi waktu dan biaya proses bisnis dan mengenal metode optimasi. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, untuk optimasi kita hanya akan membahas secara garis besar metode yang paling umum dan, eee, hitung-hitungannya dengan Microsoft Excel. Sebenarnya ada banyak sekali, kakas bantu yang bisa Anda semua gunakan untuk optimasi, jadi bebas ya nanti mau menggunakan tools, yang sudah ada atau mau atau membuat dari awal, itu bebas. Untuk materi kuliah ini akan membahas proses optimasi waktu dan biaya, metode optimasi yang paling basic atau yang paling dasar mengenai optimasi waktu dan biaya. Sehingga dengan gambaran metode basic ini nanti diharapkan dapat Anda semua kembangkan dengan yang lebih advance dan lebih bervariasi tergantung dari case study yang digunakan di perusahaan ataupun organisasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan selama 10 minggu pertemuan, 10 topik. Topik besarnya hanya 4 ya, tapi 4 tersebut kita bagi menjadi 10 sub-sub topik, sehingga manajemen proses bisnis, model, dan simulasi dapat Anda kuasai dari awal, yaitu kita mengenal konsepnya dulu, kemudian, memodelkan, kemudian menemukan, membuat klaster, analisa performance, kemudian juga simulasi dengan CPN tools, kemudian yang terakhir dan ditutup dengan peningkatan kinerja proses atau proses optimasi. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku pengampu kuliah atau kursus manajemen proses bisnis, model, dan simulasi ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, tutur kata yang tidak berkenan, yang menyinggung, mohon dimaafkan. Saya harap ilmu yang saya sharing, yang saya berikan pada kuliah ini dapat bermanfaat bagi para peserta kuliah manajemen proses bisnis, model, dan simulasi, dapat diterapkan pada penelitian ataupun pada implementasi di organisasi atau perusahaan masing-masing. Mohon maaf jika ada salah kata sekali lagi. Terima kasih atas antusiasmenya dalam mengikuti kuliah ini, post-test, kemudian ujian tengah semester, kemudian hands-on lab, dan nanti diakhiri dengan ujian akhir semester. Senang sekali mengenal Anda-Anda semua yang sudah berpartisipasi pada kuliah ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, semoga kita dapat bertemu di lain waktu, tidak hanya di kuliah ini, tapi mungkin dalam pertemuan atau forum-forum yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis atau bisnis proses manajemen atau BPM. Saya Yutika Amelia Effendi, mengucapkan terima kasih, mohon maaf, dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk ke materi untuk minggu ke-10, topik ke-10, topik terakhir. Kita mulai untuk materi terakhir, kursus atau kuliah manajemen proses bisnis, model, dan simulasi ini. Kita akhiri materinya dengan peningkatan kinerja proses bagian kedua, di mana untuk bagian kedua ini kita akan meneruskan bagian pertama minggu lalu lebih dalam ke optimasi waktu dan biaya proses bisnis, serta mengenal metode optimasi. Kita langsung mulai kelasnya. Let's start our class. Kita masuk yang subchapter ketiga untuk peningkatan kinerja proses bagian kedua, optimasi waktu dan biaya proses bisnis.
Optimalisasi waktu dan biaya adalah usaha pemanfaatan waktu yang relatif singkat dan biaya yang minimum untuk mencapai suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang baik dengan tetap memperhatikan mutu dan kualitas suatu proyek. Beberapa penelitian dan usaha yang dilakukan peneliti, termasuk saya juga ya, karena saya memang basic-nya adalah interest-nya itu ke proses mining, proses optimasi. Jadi ini adalah beberapa penelitian saya dan peneliti-peneliti lain di luar negeri untuk optimasi waktu dan biaya. Yang pertama adalah optimasi waktu dan biaya dengan metode time cost trade-off. Kemudian yang kedua, optimasi waktu dan biaya dengan metode crashing project ya. Kemudian yang ketiga, optimasi waktu dan biaya dengan metode program evaluation and review teknik atau PERT. PERT ini juga lumayan terkenal untuk optimasi sederhana. Kemudian yang keempat adalah optimasi waktu dan biaya dengan metode goal programming. Nah, goal programming ini pernah saya teliti dan saya publikasikan dalam artikel ilmiah internasional. Kemudian kita lihat optimasi yang dilakukan dalam modul ini atau dalam course ini adalah optimasi antara tambahan biaya yang harus dibayarkan untuk memampatkan waktu eksekusi atau istilahnya adalah max span. Jadi ada istilah max span, maka harus diingat max span itu adalah memampatkan waktu eksekusi dengan pastinya ada tambahan biaya yang sewajarnya. Jadi tidak terlalu bengkak cost-nya. Kasus ini disebut dengan time cost trade-off problem atau TCTP atau TCTP. Course ini menggunakan metode crashing project yang ada pada critical path method. Minggu lalu ya, semoga masih ingat critical path method. Crashing project merupakan suatu metode untuk mempersingkat lamanya waktu proyek dengan mengurangi waktu dari satu atau lebih aktivitas proyek yang penting menjadi kurang dari waktu normal aktivitas. Jadi memang harus di-reduce time-nya, tentu cost-nya akan bertambah, tapi penambahannya itu masih dalam batas normal. Kemudian kita lihat optimasi waktu dan biaya proses bisnis. Nah, di sini ada yang disebut dengan normal duration dan crash duration. Nah, normal duration apa? Normal duration adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau kegiatan dengan sumber daya normal yang ada tanpa adanya biaya tambahan lain dalam sebuah proyek. Sedangkan crash duration artinya waktu yang dibutuhkan suatu proyek dalam usahanya mempersingkat waktu yang durasinya lebih pendek dari normal duration. Jadi crash duration inilah yang merupakan hasil optimasi. Normal duration, durasi normal, ini adalah usaha untuk mempersingkat normal duration. Jadi disebut dengan istilah crash duration. Kemudian kita lihat untuk rumusnya, rumus untuk membuat model matematika dengan menggunakan optimasi tentu dibutuhkan waktu atau time. Ada sebutannya time slope, merupakan percepatan maksimum yang dapat dilakukan untuk crashing project. Untuk menghitung time slope, rumusnya seperti ini ya. Jadi tinggal gunakan rumusnya. XI adalah time slope aktivitas ke I, TNI durasi normal aktivitas ke I, dan TCI crash duration aktivitas ke I. Kemudian kita masuk ke cost. Crashing project juga tidak hanya waktu yang berubah, tapi elemen biaya juga ikut berubah. Ada yang disebut dengan normal cost, artinya biaya yang dikeluarkan penyelesaian project dalam durasi normal. Perkiraan biaya ini adalah saat perencanaan dan penjadwalan bersamaan dengan penentuan waktu normal. Jadi kayak berapa sih anggarannya, berapa sih budgetnya. Kemudian crash cost. Crash cost ini adalah biaya yang dikeluarkan dengan penyelesaian project dalam jangka waktu sebesar durasi crash-nya. Biaya project setelah crashing project akan menjadi lebih besar daripada biaya normal. Jelas ya, karena kita ingin memempetkan atau memanfaatkan time-nya, maka cost-nya akan lebih besar daripada normal cost. Kemudian sama seperti crashing duration, crashing cost itu juga ada rumusnya. Perhitungan TCTO
Diutamakan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai cost lob terendah. Cost lob merupakan perbandingan antara pertambahan biaya dengan percepatan waktu penyelesaian proyek. Persamaannya ada SI, cost lob, CCI adalah normal cost, kemudian CNI adalah CCI, mohon maaf, CCI adalah crash cost, CNI adalah normal cost, dibagi TNI, TNI adalah normal duration, TCI adalah crash duration. Jadi ini adalah rumus untuk mendapatkan cost lob. Tadi ada time lob, sekarang adalah cost lob. Cost lob itu adalah perbandingan antara pertambahan biaya dengan percepatan waktu penyelesaian proyek. Karena kita sedang melakukan crashing, fokus di crashing project-nya. Jadi tidak lagi fokus ke normal duration dan normal cost, tapi fokusnya ke crashing cost dan crashing duration. Kemudian ini adalah rumus untuk menentukan durasi eksekusi. If activity output sama dengan true, then durasi eksekusi per case sama dengan waktu eksekusi output dikurang waktu eksekusi aktivitas. Jadi ini rumusnya juga tinggal kita gunakan ya. Mengimplementasikan rumusnya bisa dengan Excel dulu. Jadi gunakan Excel dulu, setelah mengetahui polanya, baru bisa kita buatkan program sederhana. Jadi memang belum ada program yang bisa menghitung crashing project. Bisanya hanya separuh-separuh ya, maksudnya ketika kita ingin melakukan optimasi dengan goal programming, maka bisa menggunakan tools-nya. Tapi kalau misalnya tidak ingin menggunakan goal programming, ada kombinasi seperti itu, maka belum ada tools spesifik seperti PROM, CPN Tools, dan YAOL-nya. Jadi memang untuk basic menghitung optimasi waktu dan biaya proses bisnis, ini bisa kita terapkan dulu dengan Excel atau dengan MATLAB ya. Kemudian nanti baru bisa kita buatkan simple tools-nya atau aplikasi sederhananya. Kemudian ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan durasi normal. Ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menentukan cost normal atau normal cost. Kemudian setelah ada beberapa rumus ya, tadi ada 4, kita lihat hands-on lab-nya. Yang pertama adalah gunakan event log yang sama dari materi sebelumnya, minggu lalu. Kemudian lakukan perhitungan untuk mendapatkan time slope, cost lob, durasi eksekusi, durasi normal, dan normal cost atau biaya normal. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mencoba hands-on lab-nya ini, silahkan gunakan Microsoft Excel yang sederhana saja. Untuk perhitungan time slope, cost slope, durasi eksekusi, durasi normal, dan cost normal. Jadi tidak usah pusing dulu mau pakai aplikasi apa supaya cepat. Pakai saja Excel dengan menerapkan rumus-rumus pada slide-slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Oke, sampai di sini paham ya untuk hands-on lab-nya. Jadi fokusnya adalah kita sudah mengetahui bagaimana bentuk dari timestamp ya, timestamp-nya harus ada single timestamp, double timestamp di minggu lalu. Kemudian bagaimana cara membuat single timestamp menjadi double timestamp dan seterusnya, mencari waiting time, sojourn time, durasi eksekusi. Kemudian lanjutkan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan time slope, cost slope, durasi eksekusi, durasi normal, dan cost normal. Itu tugas untuk subchapter yang ketiga di peningkatan kinerja proses ini. Kemudian kita lanjutkan untuk subchapter terakhir, yaitu mengenal metode optimasi. Jadi ini sebagai pengantar ya, atau membuka wawasan Anda semua, sebenarnya ada metode optimasi apa saja yang bisa diterapkan untuk nanti Anda implementasikan di perusahaan atau organisasi masing-masing. Nah, ini adalah contoh ilustrasi linear waktu dan biaya untuk sebuah aktivitas. Jadi bisa dilihat ya, bentuknya ini cost, ini time, kemudian seperti ini ya grafiknya. Ini adalah linear. Kemudian optimasi linear tergantung atau bukan tergantung ya, maksudnya sesuai dengan gambar ini ada optimasi linear. Maka tujuan dari linear programming
Optimasi linear adalah mengoptimalkan suatu variabel menggunakan suatu persamaan linear, di mana variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Kenapa kita menggunakan linear programming? Yang pertama, penggunaan linear programming akan menghasilkan nilai Z yang optimal. Nah, Z di sini apa? Z di sini adalah goal-nya, yaitu cost tambahan yang harus dikeluarkan untuk mengoptimasi proses. Jadi tadi kita fokus ke time, cost-nya akan meningkat. Nah, linear programming akan membantu untuk menghasilkan nilai Z yang paling optimal, sehingga tidak terlalu bengkak. Kemudian linear programming juga mampu mengoptimasi satu variabel. Jadi ketika satu variabel dioptimasi akan berdampak pada variabel lain secara langsung. Jadi memang eh, sama seperti layaknya time and cost, time-nya dikurangi maka cost-nya akan naik, cost-nya dikurangi maka time-nya akan semakin panjang. Linear programming juga seperti itu. Jadi kalau ada beberapa variabel yang dioptimasi satu variabel, maka variabel lainnya akan berdampak. Kemudian kita lihat contoh studi kasus sederhana untuk optimasi linear. Contohnya, jika kita ingin pergi ke Surabaya dari Jakarta menggunakan suatu kendaraan, opsi yang dimiliki adalah sebagai berikut. Kereta, harganya 200.000 tiketnya, kita tempuh dalam 12 jam perjalanan. Sedangkan pesawat, harganya 600.000, kita tempuh dalam 1 jam perjalanan saja. Bus 100.000, 15 jam perjalanan. Nah, dari pilihan harga ini, kereta, pesawat, dan bus, maka kita bisa memilih mau yang nyampainya cepat di Surabaya atau yang tiketnya paling murah, karena mungkin budgetnya juga terbatas begitu ya. Tinggal dipilih berdasarkan pengambil keputusan. Kalau ini keputusannya kan pasti si yang mau pergi dari Jakarta ke Surabaya. Jadi sebagai pembuat keputusan mana yang harus dinaikkan atau tetap, berapa nilai aktivitas harus dipercepat dan aktivitas mana yang dipilih untuk mendapatkan harga tambahan atau additional cost dari proses yang paling kecil, itu terserah kepada decision maker-nya. Jadi biasanya di sini levelnya sudah mungkin manajer ya, atau yang lebih tinggi seperti head division dan seterusnya. Jadi manakah yang akan dikurangi dengan efek samping yang lainnya akan bertambah. Ada juga yang disebut dengan optimasi non-linear. Jadi tadi kita sudah mengetahui contoh dari optimasi linear. Untuk optimasi non-linear, pemodelan fungsi matematika untuk non-linear programming, optimasi non-linear ini memang lebih challenging dibanding optimasi linear. Kenapa? Karena kalau optimasi non-linear ini kita perlu memperhatikan adanya upper bound dan lower bound serta fungsi batasan. Untuk linear programming tidak ada untuk optimasi linear. Untuk non-linear ada. Contohnya seperti ini. Studi kasus sederhananya, total normal duration dari satu kali eksekusi proses bisnis adalah 92,49. Masalahnya, kita ingin mengurangi waktu durasinya itu menjadi 82,49. Pertanyaannya, aktivitas mana sajakah yang harus dikurangi dan berapa waktu yang digunakan untuk mengurangi aktivitas tersebut? Nah, ini adalah contoh simple question untuk optimasi nonlinear. Selanjutnya, hands-on untuk metode optimasi linear dan non-linear, walaupun sebetulnya masih banyak ya, ada goal programming, ada optimasi dengan scheduling ya, flexible scheduling, FMS, dan seterusnya. Jadi memang optimasi ini tergantung dari mau optimasi apa. Resource-nya kah, time-nya kah, cost-nya kah, kemudian mau dilihat dari atribut atau unsur-unsur atau aspek-aspek yang mana. Untuk hands-on lab metode optimasi, ini khusus untuk linear dan non-linear, sama, gunakan event log yang sama dari materi sebelumnya, kemudian lakukan perhitungan dengan metode optimasi linear dan non-linear. Cara untuk menghitung itu sudah saya lampirkan di course Manajemen Proses Bisnis, Modal dan Simulasi pada pertemuan ke-10 atau minggu ke-10 atau topik ke-10. Silakan dibuka, dibaca, kemudian bisa mencoba mencari bagaimana cara mendapatkan hasilnya dengan event log yang sama. Setelah lanjutan tadi kita menerapkan crashing project, lanjutkan dengan
bagaimana caranya mendapatkan hasil optimasi linear dan nonlinear. Saya sampaikan optimasi linear lebih mudah dibanding nonlinear. Tadi karena harus ada upper bound dan lower bound serta eh, ini ya fungsi batasan pada atau threshold ya pada nonlinear, sedangkan yang linear tidak. Jadi memang akan sedikit butuh waktu untuk mempelajari nonlinear dibanding dengan optimasi linear. Jadi silahkan dicoba untuk mengeksplor, paling tidak berhasil salah satu baik yang linear maupun nonlinear. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-10, pertemuan terakhir untuk course ini ya. Sudah selesai semua, saya sharing tentang manajemen proses bisnis, modal, dan simulasi. Sejauh ini 10 pertemuan, 10 minggu kursus atau perkuliahan, saya yakin paling tidak ada manfaat yang dapat Anda ambil, baik dari segi konsep manajemen proses bisnis, pemodelan, ataupun penemuan, analisa performance, simulasi, maupun peningkatan kinerja proses yang kita pelajari pada minggu lalu dan minggu ini. Nah, sebagai penutup, saya simpulkan kembali atau saya ambil intisari dari pertemuan kita yang pertama. Setelah mengikuti course ini, peserta akan mampu yang pertama tentu sudah paham apa itu bisnis proses manajemen atau BPM. Kemudian yang kedua, tentu mahasiswa, peserta, akademisi, praktisi, masyarakat yang mengikuti course ini sudah memahami apa itu bisnis proses maturity model atau BPMM. Kemudian peserta juga sudah memahami apa itu work breakdown structure, pembagian tugas dari yang kompleks menjadi subtask, kemudian menganalisa model proses bisnis seperti apa, menginstalasi aplikasi YAWL, yet another workflow language, kemudian selanjutnya membentuk model proses bisnis menggunakan YAWL, menjelaskan log data dan proses mining, discovery dan performance analysis, kemudian menginstal PROM, aplikasi PROM, baik yang PROM 5 maupun PROM 6, kemudian menemukan model proses dari log data menggunakan PROM, bagaimana caranya juga sudah diajarkan, kemudian menganalisa kinerja menggunakan PROM, menginstalasi tool CPN Tools untuk forecasting proses bisnis, untuk simulasi ada yang berbasis event log, ada yang berbasis skenario. Kemudian menganalisa kinerja menggunakan CPN Tools, menjelaskan forecasting dan simulasi menggunakan CPN Tools, serta memahami metode untuk peningkatan kinerja proses yang sederhana. Sudah tahu timestamp itu apa, critical path method itu apa, metode optimasi itu ada linear dan non-linear yang diajarkan pada course ini, dan bagaimana caranya menghitung optimasi waktu dan biaya melalui crashing project. Kira-kira itu ya inti materi MOOC, manajemen proses bisnis, modal, dan simulasi yang sudah kita pelajari selama 10 minggu ini. Ada 14 poin. Seperti biasa, jika ingin mengulang kembali atau mungkin belum sempat mengikuti, saya berikan download Kekas Bantu dan studi kasusnya di file PPT, atau kalau ingin langsung tinggal klik, bisa ke kelas course-nya, bagian atas yaitu tentang course, ada Kakas Bantu, studi kasus, dan dataset yang sudah juga saya lampirkan pada kelas manajemen proses bisnis, modal, dan simulasi ini. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan selama 10 pertemuan ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas ketekunan Anda mengikuti 10 minggu course ini dengan baik, mengikuti perkuliahannya, menonton video, membaca modul pengayaan, e-book, PDF, kemudian mengikuti post-testnya dari post-test pertama sampai post-test ke-10, kemudian juga sudah mengikuti ujian tengah semesternya, evaluasi tengah semester, dan untuk persiapan evaluasi akhir course-nya, pembelajaran course-nya, silahkan diulangi kembali materi dari awal sampai materi hari ini. Semoga dapat juga dikerjakan atau dijawab dengan lancar. Kira-kira begitu.
Saya Yutika Amelia Effendi dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Erlangga mengucapkan mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan dalam penyampaian tutur kata pada Anda-Anda semua. Semoga kita bisa bertemu pada event atau course yang lainnya. Salam kenal, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.